Nah, soal Ole Romeni ini, menurut saya kalau memang benar, oke, karena ini kan sudah lama sebenarnya. Ya, isu ini, rumor ini berkembang terus, ya, dan bukan baru kali ini Pak Erik itu bisa langsung, walaupun sekarang sudah mengfollow Instagram dari Ole, tapi sebelumnya sudah ada pembicaraan, ya, video conference antara Pak Erik dan Ole itu sudah terjadi, dan Ole mengakui itu sudah ada pembicaraan dengan Ketua Umum. Cuma memang dia masih ragu. Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pandit senior ini beberkan progresnya. Lalu tadi di dalam exco pun kita bicara mengenai naturalisasi pemain, ya. Dimana kan suratnya ini kita sudah kirim. Dan Bapak Presiden sudah membuat surat tembusan ke DPR. Itu mulai didorong oleh DPR untuk naturalisasi pemain, ya. Seperti apa prosesnya ya kita ikutin, karena memang kan namanya itu ada proses. Nah, hari ini juga saya senang, ya, Pak Arya udah buat terobosan, udah ada. Pandit senior, Roni Pangemanan mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal kemungkinan naturalisasi Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Nama Ole Romeni digadang bakal menjadi penyerang baru timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ole Romeni yang kini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dinilai bisa menjadi jawaban atas kurang impresifnya lini serang timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia. Maka dari itu, kehadiran pemain berusia 23 tahun ini bakal menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal kemungkinan naturalisasi Ole Romeni kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ole Romeni masuk radar Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih hanya sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melakoni laga pertama putaran ketiga. Pak Ketua, Erick Thohir, lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan biar gol biar ini berhasil, ujarnya. Bung Ropan menambahkan, kehadiran Ole Romeni yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mengkonversi setiap peluang. Karena kita kan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Nomor 9 di depan kita agak lemah menjadi masalah utama kita di tim nasional, katanya. Selama ini, Shin Tae-yong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun dia menilai bahwa penyerang Ado dan Hak tersebut lebih cocok di sayap. Para penyerang muda yang dimiliki Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada Rafael Struijk memang tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik, dia bisa bermain sebagai flank. Pemain yang bermain di Liga 1 kita mempunyai pemain rising star seperti Malik Rizaldi atau Dimas Drajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik, ucapnya. Sudah masuk tahap negosiasi. PSSI ungkap calon pemain naturalisasi di timnas Indonesia selanjutnya, ada sih. Usai bergabungnya Maarten Paes bersama timnas Indonesia kemarin, kali ini PSSI sedang memfokuskan diri mereka untuk mencari pemain naturalisasi selanjutnya untuk lini depan. Di mana belakangan ini sempat dirumorkan bahwa pemain lini depan yang akan bergabung dengan skuad Garuda adalah Ole Romeni dan juga Mauro Zelstra. Tidak hanya pemain lini depan, jika dilansir dari podcast milik Exco PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu lalu, kita juga mengetahui bahwa ada beberapa pemain yang sudah menyerahkan dokumen ke PSSI. Namun saat ini, kita hanya memiliki waktu yang sangat sempit sebelum ronde 3 kualifikasi Piala Dunia dimulai pada awal bulan September nanti.
Jadi, walaupun pemain-pemain tersebut bisa bermain dengan timnas, apakah waktunya masih sempat? Dilansir dari video podcast terbaru Arya Sinulinga yang diunggah pada tanggal 21 Agustus kemarin, kita bisa mengetahui bahwa proses naturalisasi ini tidak semudah yang kita semua bayangkan. Karena ada proses panjang yang perlu diurus oleh PSSI untuk membuat pemain diaspora berhasil dinaturalisasi. Di mana setelah proses administrasi tuntas, Pak Arya menjelaskan ada proses lagi di Kemenpora dan Kemenkumham. Setelah dari dua kementerian tersebut, prosesnya juga akan berlanjut ke Presiden RI, lalu ke DPR. Oleh karena itu, di waktu yang sempit ini, walaupun pemain-pemain diaspora tersebut memang bisa dinaturalisasi, bukan berarti bahwa mereka bisa langsung bermain di September seperti Maarten Paes. Karena AFC sendiri memiliki batas maksimal sendiri untuk meregistrasi atau mendaftarkan pemain untuk kualifikasi nanti. Sebagai contoh, Maarten Paes yang baru dikonfirmasi bisa bermain di tanggal 18 Agustus saja nantinya tidak akan langsung bermain di laga pertama, karena laga pertama tersebut memiliki tenggat registrasi di tanggal 5 Agustus. Namun, untuk laga selanjutnya, AFC menetapkan bahwa setiap negara maksimal bisa mendaftarkan pemainnya H7 sebelum pertandingan dimulai. Oleh karena itu, para pemain diaspora yang baru bergabung nantinya, baru bisa tampil pada laga 2 hingga ke-10 nanti. Meski begitu, Exco PSSI Arya Sinulinga juga menyebutkan bahwa di bulan September kemungkinan para pemain diaspora masih belum mendapatkan jatah bermain. Karena panjangnya proses naturalisasi yang disebutkan tadi akan memerlukan waktu yang cukup lama, ditambah para pemain baru bisa datang pada bulan September. Datangnya mereka ke Indonesia itu, kalau sekarang baru bisa di tanggal 5 September ke atas, karena ada FIFA Matchday, tambah beliau. Di mana alhasil, bulan September ini hanyalah permulaan bagi pemain tersebut untuk datang di Indonesia. Barulah setelah kedatangan mereka di Indonesia, PSSI baru bisa melanjutkan proses naturalisasi kepada pemain-pemain tersebut. Beberapa waktu ia pernah menjelaskan bahwa ada beberapa pemain yang sudah menyerahkan dokumen mereka kepada PSSI, di mana pemain tersebut adalah pemain gelandang dan juga bek. Namun kemarin, beliau juga menjelaskan tentang kejelasan pemain-pemain tersebut, seperti identitas dan juga proses terbarunya. Ada sih, tapi seperti biasa kami tidak akan memberitahu, pokoknya adalah dokumen-dokumen lagi kita siapkan, ungkap Pak Arya Sinulinga dalam podcast Bebas. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so